Pernah kepikiran nggak sih, di mana sebetulnya letak keagungan yang sejati itu? Nah, hari ini kita akan coba dengerin sebuah bisikan hati yang mungkin bisa menuntun kita ke jawaban yang cukup mengejutkan. Keagungan itu ternyata ditemukan bukan di tempat yang tinggi, tapi justru di dalam kerendahan. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar yang mungkin kita semua pernah tanyain ke diri sendiri. Kalau kita lagi berbuat baik, sebenarnya kita ngelakuin itu buat siapa sih? Ini dia fondasi dari obrolan kita hari ini. Pemandu kita dalam perjalanan ini adalah sesuatu yang kita sebut bisikan hati. Ini tuh kayak suara kecil di dalam hati kita yang jujur banget, yang pelan-pelan nanya soal niat kita yang paling dalam. Aku ngelakuin ini beneran tulus nggak ya? Atau, jangan-jangan ada keinginan tersembunyi nih, pengen dilihat orang lain? Sekarang kita masuk ke gagasan pertama, paradoks kerendahan hati. Di dunia yang sering banget ngukur kehebatan dari setinggi apa jabatan kita, konsep ini nawarin sudut pandang yang, wah, bener-bener ngebalikin semuanya. Nah, ini dia inti dari paradoksnya diambil langsung dari sumbernya. Prinsip ini tuh kayak membalik piramida sukses ala dunia. Dibilang kalau keagungan sejati itu bukan soal meninggikan diri, tapi justru sebaliknya, dengan merendahkan diri buat melayani. Di sini kita bisa lihat banget perbedaannya, kontras yang tajam antara dua motivasi. Di satu sisi ada motivasinya kaum Farisi, ini sekelompok pemuka agama zaman dulu, yang fokusnya itu panggung, cari-cari pujian dan pengakuan. Nah, di sisi lain ada motivasi seorang pelayan. Motivasi ini murni lahir dari keinginan buat mengasihi tanpa perlu validasi dari luar. Ya, teori sih kedengarannya bagus ya. Tapi prakteknya gimana? Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh nyata yang luar biasa banget dari kisah Santo Fransiskus dari Assisi. Uniknya, cerita Fransiskus ini justru nggak dimulai dari kesusahan. Malah kebalikannya. Dia lahir dari keluarga super kaya, anak saudagar, jadi udah biasa banget sama yang namanya kemewahan dan pesta. Justru latar belakang ini yang bikin perubahan hidupnya nanti jadi, radikal banget. Sampai suatu hari, ada satu momen yang mengubah hidupnya 180 derajat. Coba bayangin, Fransiskus lagi naik kuda, tiba-tiba di jalan dia ketemu sama seorang penderita kusta. Sumbernya ngegambarin dengan jelas banget, wajahnya mengerikan, baunya juga menyengat. Reaksi pertama dia, manusiawi banget. Dia merasa jijik, instingnya langsung nyuruh dia, udah puter balik aja, lari sejauh mungkin. Ini bener-bener pergulatan batin yang nyata, yang mungkin kita juga pernah rasain. Tapi di tengah-tengah rasa jijiknya itu, dia malah ngelakuin sesuatu yang bener-bener di luar dugaan. Bukannya kabur, Fransiskus malah turun dari kudanya. Dia bukan cuma ngasih sedekah dari jauh loh, dia deketin orang itu, dia peluk, dan bahkan dia cium tangan orang yang dijauhin semua orang itu. Dan hasilnya, wah ini yang luar biasa. Tindakan merendahkan diri itu justru mengubah perasaannya total. Rasa jijik yang tadinya kuat banget berubah jadi kemanisan jiwa. Di momen inilah dia nemuin keagungan itu, justru waktu dia berani jadi kecil. Cerita Santo Fransiskus tadi kan kedengarannya gede banget ya, tapi sebenarnya prinsip di baliknya itu relevan banget buat kita sehari-hari. Yuk kita geser ke gimana hal ini berlaku dalam kebaikan-kebaikan kecil kita yang seringnya nggak kelihatan. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kamu udah kerja keras, entah di rumah atau di kantor. Kamu udah tulus melayani, tapi rasanya kok kayak nggak ada yang sadar ya, nggak ada ucapan terima kasih. Perasaan capek dan kecil hati itu nyata banget kan? Nah, pas perasaan itu muncul, coba ingat ini deh, geser fokusnya. Ingat kalau penonton utama dari perbuatan baik kita itu bukan manusia yang bisa aja lupa atau nggak peduli. Tapi Tuhan yang ngelihat setiap niat tulus di dalam hati kita. Dan ini bisa jadi kebebasan yang luar biasa buat kita. Jadi, ini nih yang penting banget buat kita pahami. Jadi pelayan itu bukan soal lemah atau kalah, justru sebaliknya. Itu adalah tanda kekuatan karakter yang luar biasa. Sebuah pilihan sadar untuk bertindak tulus dari hati, nggak peduli ada yang ngakuin atau enggak. Oke, sebagai penutup, yuk kita ambil waktu sebentar buat refleksi pribadi. Bawa semua obrolan kita tadi ke dalam hati. Ini ada doa sederhana tapi dalam banget maknanya, yang bisa kita jadiin doa kita pribadi. Sebuah permintaan untuk murniin lagi motivasi kita. Supaya kita nggak lagi cari panggung, tapi cuma pengen jadi wadah buat kebesarannya.
Dan saya mau tinggalin satu pertanyaan terakhir ini buat Anda renungkan. Mungkin waktu lagi ngadepin tumpukan kerjaan yang gak ada habisnya, atau pas lagi interaksi sama keluarga, atau bahkan dalam tugas yang kelihatannya sepele, di mana sih tantangan terbesar Anda buat menerapkan kerendahan hati ini? Coba direnungkan ya.